Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, siang ini banjir rob masih merendam sejumlah wilayah di kawasan pesisir Jakarta. Banjir yang sempat surut di kawasan Ancol pada pagi ini kembali naik. Sementara banjir juga masih merendam kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Fania Liu dan Nurul Zenita. Kita akan ke Fania terlebih dahulu. Selamat siang, Fania. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi banjirop di Pelabuhan Sunda Kelapa saat ini? Baik, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Banjirop kembali menghantam kawasan dari Pelabuhan Sunda Kelapa, dan menurut pantauan kami banjir masih mengenang kawasan ini dengan ketinggian air sekitar selutut kaki orang dewasa. Dan banjir tadi sempat tidak menyelimuti seluruh kawasan dari Pelabuhan Sunda Kelapa, karena ini pihak dari Pelindo telah melaksanakan sejumlah penanggulangan banjir. Salah satunya ialah mengalihkan aliran banjir ini ke lubang pembuangan air yang bertepatan di depan posko kantor dari Pelindo ini sendiri. Dan meskipun begitu, tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, air ini kembali naik, pemirsa dan juga Jason. Hal ini diduga karena adanya air masuk dari area dermaga dan juga adanya kecepatan angin yang cukup tinggi dan juga intens, dengan kecepatan angin ini sebesar 9 km per jam. Dan juga hal ini juga tentunya mengganggu aktivitas serta mobilitas warga, karena air ini seperti yang Anda bisa lihat Jason dan juga pemirsa di belakang saya, air tidak hanya menyelimuti di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, tetapi juga sudah menyelimuti jalan utama dari area sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan juga Jason dan juga pemirsa, fenomena rob ini juga terjadi di seberang jalan Jakarta International Stadium atau JIS, dengan ketinggian air ini mencapai 24 cm. Dan meskipun tidak menyebabkan penutupan jalan, tentunya hal ini juga menyebabkan aktivitas dan juga mobilitas warga, karena banjir yang menyelimuti kawasan tersebut ini juga menyebabkan beberapa kendaraan menjadi mogok. Sementara itu Jason, kembali ke studio. Terima kasih Fania Liu. Kita beralih ke rekan Nurul Zenita di kawasan Ancol. Selamat siang Nurul. Sejak pukul berapa air mulai naik di kawasan Ancol dan berapa ketinggiannya? Sebenarnya pada pukul 7 pagi tadi, dari informasi yang kami terima, di kawasan dermaga Marina Ancol ini masih kering. Namun sekitar pukul 8 pagi tadi air laut ini sudah mulai naik, meluap, dan sampai saat ini ketinggiannya bisa dikatakan mencapai 30 cm. Dan hal ini juga kurang lebih sama seperti yang terjadi pada hari Kamis lalu, yaitu pada sekitar pukul 7 masih kering, kemudian pada pukul 8 air mulai naik, dan air ini mulai surut pada pukul 1 siang pada hari Kamis lalu, dan diprediksikan akan terjadi juga air ini sudah mulai surut pada pukul 1 siang nanti. Dan dari kenaikan air laut ini, banjirop di kawasan Ancol ini, maka beberapa jalan di kawasan wisata Ancol ini ada penutupan, dan dari pihak Ancol pun melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas dan sudah menurunkan sejumlah mesin penyedot air untuk membuang air-air laut yang ada di dalam kawasan Ancol ini. Dan untuk informasi lengkapnya bagaimana penanganan dan antisipasinya nanti sudah bersama saya Corporate Communication Ancol, Bapak Daniel Windriatmiko. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Bapak, ini penanganannya dan juga antisipasinya nanti gimana ya Pak ke depannya Pak? Jadi kami sudah siap siaga mengenai kejadian rob ini. Jadi memang hampir setiap tahun ini juga terjadi. Jadi dari tim Ancol Taman Impian memang sudah prepare terkait hal ini. Terutama yang pertama adalah pompa-pompa untuk penyedot keluar lagi, terutama di wilayah area yang terdampak. Seperti saat ini kita ketahui bahwa di wilayah Jakarta Utara, terutama di Ancol, itu yang sangat terdampak adalah di dermaga Marina. Jadi yang kita amankan adalah unit-unit operasional yang berhubungan dengan pengunjung. Itu terutama sisi sampingnya adalah dunia fantasi. Jadi kita tempatkan pompa-pompa pendorong untuk bisa mengeluarkan debit air itu kembali ke laut seperti itu. Jadi tim kami di tim Taman Impian sudah siap siaga untuk terkait hal itu. Jadi tidak berdampak langsung terhadap pengoperasian atau jam buka
buka operasional di dunia fantasi. Demikian. Berarti seluruh wahana di Ancol ini buka seperti biasa Pak atau gimana? Betul sekali, jadi dampak ROP terutama di kawasan Dermaga Marina ini tidak berdampak signifikan terhadap unit operasional, khususnya di dunia fantasi, Ancol Taman Impian, kemudian SeaWorld, Samudra, dan lain-lainnya masih tetap buka seperti biasa. Jadi memang tidak ada dampak yang berarti terhadap ketinggian air laut di Dermaga Marina ini. Antisipasinya Pak, apalagi kan ini mau tahun baru juga, pasti Ancol juga punya acara ya Pak tahun baru nanti. Betul sekali, saat ini kita sedang menghadapi high season Nataru. Jadi semua unit operasional memang sedang menyiapkan segala program-program untuk bisa menyambut kedatangan para pengunjung di menikmati akhir tahun. Jadi saat ini memang kami sedang melakukan kesiapsiagaan, kemudian penyiapan materi-materi, kemudian tim teknis operasional ini sedang melakukan pengecekan rutin, terutama untuk menyiapkan high season Nataru. Itu aja Bapak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya Jason dan juga pemirsa, dari wawancara tadi memang dikatakan seluruh wahana di Ancol ini seperti Dufan, SeaWorld, dan wahana-wahana lainnya yang ada di Ancol ini masih buka, masih beroperasi seperti biasa, mengikuti jam normalnya seperti biasa, tidak ada perubahan. Hanya ada memang ada beberapa penutupan jalan, tapi ini tidak terlalu berdampak dengan kegiatan pengunjung ataupun kegiatan operasional wahana-wahana yang ada di Ancol. Jason. Terima kasih Nurul Zenita atas laporan langsung Anda, dan sebelumnya ada Fani Alius. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.